Selamat datang dalam mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Pada kali ini kita akan membahas tentang model-model yang ada dalam pembelajaran berbasis komputer. Sebagaimana yang sudah kita pernah kaji, bahwasanya pembelajaran berbasis komputer itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang pure peserta didik berinteraksi dengan komputer. Namun bukan berarti dia seperti sebuah media biasa, tapi dia adalah penyulapan dari pembelajaran konvensional di ruang kelas ke dalam bentuk aplikasi yang kompleks, di dalamnya ada unsur-unsur pedagogik. Nah, dalam pembelajaran berbasis komputer itu tentu saja sama halnya kayak pembelajaran di kelas biasa, di situ juga harus difokuskan apa model yang digunakan. Nah, sebelum bicara tentang model, tentu kita harus memahami dulu ada dua pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran secara konvensional, yaitu pembelajaran student center dan teacher centers. Nah, terkait dengan pembelajaran berbasis komputer, di mana peranan guru sudah digantikan dengan aplikasi dan guru berperan sebagai fasilitator saja di dalam progres pembelajaran siswa, maka pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran berbasis komputer ini sudah pastinya student centers. Nah, terkait dengan student centers pendekatan yang digunakan, maka kita juga harus memahami model apa yang ingin kita berikan ke dalam aplikasi yang akan kita kembangkan atau produk pembelajaran berbasis komputer yang akan kita kembangkan. Nah, ada 4 ragam jenis model pembelajaran berbasis komputer itu, diantaranya adalah model tutorial, model simulasi, model drill and practice, dan juga model games. Nah, keempat model ini tentu saja dia merupakan komponen yang berada di luar dari computer based testing, namun di dalam implementasi pengembangan dari model itu, setiap modelnya itu tetap ada computer based testingnya, tapi dalam bentuk latihan yang sederhana saja, namun tetap menggunakan sistem computer based testing, yaitu ada scoring, ada reward, ada reinforcement, dan seterusnya. Nah, kita fokus kepada mode tutorial. Mode tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer ini akan kita jelaskan secara detail sampai nanti kita bisa mengimajinasikan kira-kira berapa project yang akan kita hasilkan per slide di dalam mode tutorial ini. Karena itu diharapkan teman-teman semua sudah fokus untuk bisa belajar dan memahami materi yang akan dibahas pada hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan tutorial? Nah, teman-teman udah bisa membaca di sini, ada banyak tentu referensi-referensi di luar sana yang bisa dimanfaatkan untuk memaknai apa yang maksud dengan mode tutorial itu. Sederhananya, sebenarnya mode tutorial itu adalah bimbingan belajar dalam bentuk bimbingan, memberikan bantuan, petunjuk, arahan, motivasi yang sifatnya bisa membuat peserta didik itu belajar secara mandiri karena sudah diarahkan dan dibimbing sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, kalau mode tutorial itu sebenarnya kalau dalam pembelajaran klasikal atau konvensional di ruang tatap muka itu sama kayak pelajaran biasa, di mana ada guru dan siswa sedang belajar mungkin praktek komputer, maka dia tutorkan bagaimana cara menggunakan komputer, menggunakan aplikasi, dan seterusnya. Kalau di SMK mungkin mereka masak kue, dikenakan dulu alat-alatnya, bagaimana penggunaan alat, bagaimana mencampurkan bahan, dan mengembangkan bahan menjadi sebuah kue. Nah, itu mode tutorial. Jadi setiap step by step, langkah per langkahnya itu ada bimbingan, ada petunjuk, ada arahan, dan pasti ada motivasi berupa semangat belajar, reward atau reinforcement yang segera, feedback yang segera diberikan, bahkan dalam bentuk scoring sekaligus, ya. Dan meningkatkan motivasi bukan hanya dalam bentuk penilaian, tapi apa yang bisa mereka dapatkan dari skor yang mereka peroleh itu, yaitu pemaknaan dari kalau jawabannya benar apa, kalau jawabannya salah kenapa. Itu yang maksud dengan tutorial. Baik, kita coba memaknai mode tutorial itu per poin. Mode tutorial itu berarti membantu siswa untuk memecahkan masalah belajarnya, ya. Jadi siswa bisa memahami setiap step by step
satu materi itu sesuai dengan kemampuan antar siswa. Jadi tidak secara klasikal atau secara menyeluruh gitu ya, tapi secara personal. Yang kedua, membantu siswa dalam mempelajari program. Yang ketiga, memberikan cara belajar agar siswa lebih belajar secara efektif dan efisien pastinya. Dan mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan pelajaran ditetapkan dan memberikan motivasi. Nah, arti dari poin makna tutorial ini bisa membantu kita mengingat dan melihat kembali ternyata model tutorial itu memang personal learning ya. Jadi pembelajaran secara mandiri gitu ya. Siswa bisa belajar secara kecepatannya sendiri dan tetap mendapatkan motivasi sebagaimana dia yang ada di dalam pembelajaran di kelas-kelas biasa. Dalam tutorial, komputer itu berperan sebagai guru seperti yang sering Ibu katakan, bahwasanya pembelajaran berbasis komputer itu menyulap atau merubah sistem pembelajaran kelas biasa tatap muka di ruang-ruang kelas ke dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer yang notabene sama kayak belajar di kelas-kelas digital, di mana siswa hanya berinteraksi dengan komputernya. Guru di sini hanya sebagai fasilitator atau pemantau dari progres pembelajaran siswa. Jadi, semua interaksi terjadi hanya antara komputer dan peserta didik. Saat ini, kelas-kelas digital udah terrealisasi sejak 4 tahun, 5 tahun terakhir ya, tapi belum menyeluruh. Belum semua sekolah memiliki kelas digital. Namun, kita bisa memberikan bayangan bahwasanya demikianlah kelas digital itu terjadi. Yang berikutnya, software komputer menggantikan sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Jadi, sumber materinya yang biasanya di kelas itu kita teacher centers itu berubah menjadi student centers. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi atau software program komputer yang menggantikan peranan tutor ini yang dilakukan oleh guru seperti biasa di ruang kelas. Berikutnya, pembelajaran dalam model itu disajikan melalui teks grafik yang ditampilkan layar komputer. Unsur-unsur dalam multimedia wajib ada di dalam pembelajaran komputer. Apa aja pembelajaran berbasis komputer itu? Unsur-unsur media yang harus masuk dalam situ ada 5 setidaknya gitu ya, yaitu audio, video, teks grafis, dan gambar. Nah, untuk khusus audio di dalam pembelajaran komputer itu bukan dalam bentuk sound. Sound dengan narasi itu berbeda. Sound itu bisa dikategorikan ke dalam musik atau elemen tambahan tertentu untuk memberikan unsur menariknya. Tapi kalau narasi itu adalah sound yang dihasilkan dari suara manusia untuk memberikan penjelasan apa yang ada di dalam tampilan visual itu sendiri. Karenanya di dalam multimedia, sound itu tidak menjadi satu keharusan kalau memiliki background gitu ya, tapi dia penting harus ada suara narasi atau narator yang menjelaskan apa yang sedang ditampilkan secara visual dari pembelajaran berbasis komputer itu atau software yang sedang muncul di dalam layar komputernya. Nah, kemudian komputer menampilkan pertanyaan sesuai dengan masalah yang disajikan. Nah, jadi setiap sama halnya kayak kelas biasa gitu ya. Ketika belajar di kelas, guru setelah proses pembelajaran dalam satu session, mungkin dalam 2 jam itu mungkin ada dibagi menjadi 5 session. Nah, setiap session itu akan diakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaan itu sifatnya menguatkan. Nah, ini juga harus ada dalam tutorial. Nah, itulah sebabnya Ibu sering mengatakan pembelajaran musik komputer itu sama dengan multimedia, tapi bukan produk multimedia biasa, gitu ya. Karena di dalamnya ada unsur-unsur pedagogik, di mana unsur mikro teaching di dalam itu ada, bagaimana bertanya, bagaimana merespon, bagaimana menarik si anak untuk tetap mengikuti pembelajaran dengan adanya motivasi-motivasi yang diberikan dalam bentuk reward, reinforcement, feedback, dan seterusnya. Nah, di dalam model tutorial sama halnya kalau model pembelajaran ya, ada sintak pastinya. Nah, tentu saja dalam model tutorial juga ada sintak dalam pembelajaran berbasis komputer. Dan itu dinamakan dengan identitas. Ada 8 identitas di dalam model tutorial itu yang tidak boleh tidak ada di dalam
tampilan satu produk. Nah, yaitu yang pertama itu pengenalan, penyajian informasi, pertanyaan dan respon, penilaian respon, feedback terhadap respon, pembentulan, segmen pengaturan pengajaran, dan penutup atau closing. Kita mulai mendefinisikan satu-satu. Apa sih dimaksud dengan pengenalan atau introduction? Sering kita selalu di dalam produk multimedia itu bicara tentang pengenalan itu adalah selamat datang dalam pembelajaran. No, bukan begitu ya. Introduction itu sama hanya dengan mengenalkan produk, gitu ya, bukan menjelaskan welcoming ya, sama kayak kita mau belajar ngambil mata kuliah gitu ya. Ketika teman-teman akan mengambil mata kuliah, tentu teman-teman akan tahu ini mata kuliah namanya apa, siapa dosennya, berapa SKS-nya, di mana kelasnya. Nah, itu introduction. Berbeda dengan penyapaan. Penyapaan itu ketika udah masuk kelas, sama kayak guru mau masuk kelas, dia akan menyapakan selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini, sudah bisa kita mulai pembelajaran. Nah, itu yang maksud dengan penyapaan. Nah, sedangkan introduction di dalam produk multimedia itu adalah pengenalan. Mulai dari ini produknya apa sih, model produk apa, mata pelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, atau satuan pendidikannya apa gitu ya, dan ini diproduksi oleh siapa, siapa desainnya, siapa produsernya, dan segala macamnya. Itu yang namanya introduction. Jadi untuk pengenalan dan introduction ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama pasti adalah intro, yang kedua adalah sapaan. Nah, sapaan ini merupakan pembawa kesiapan belajar peserta didik terhadap produk atau aplikasi yang sedang akan menyajikan materi, yaitu penyajian informasi. Nah, sebelum menyajikan informasi tentu saja ada penyapaan di sini. Nah, penyapaan itu boleh saja di dalam bentuk narasi, teks, atau dalam bentuk sound gitu ya. Nah, nanti sebelum masuk dia ke dalam penyajian informasi atau presentation of information, dalam penyapaan itu nanti akan ditanyakan kesediaan belajarnya. Apakah kamu siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Maka pilihannya iya atau tidak. Kalau iya, maka dia masuk ke produk. Kalau tidak, berarti dia sign out atau keluar dari produk ini dan selesailah semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan penyajian informasi. Tahap kedua. Nah, tahap ketiga adalah pertanyaan dan respon. Nah, pertanyaan dan respon di sini kita gabung ke dalam beberapa tahap, itu pertanyaan respon, penilaian respon, pemberian feedback, pembetulan. Ini adalah langkah atau wujud yang diberikan dalam bentuk satu session atau satu bagian bentuk latihan atau kuis ya, yang sifatnya untuk memperkuat materi sebelum masuk materi berikutnya. Jadi ketika materi sudah diberikan, maka akan ada pertanyaan berupa kuis. Nah, pertanyaan itu tidak dalam bentuk scoring ya, karena ini bukan latihan summary test ya, atau tes yang akhir itu ya, tapi ini adalah formative test gitu ya. Jadi di dalam pertanyaan itu nanti akan ada pilihan jawabannya, boleh dalam bentuk multiple choice, pilihan ganda ya, ABC, ABCDE, atau dalam bentuk yes or no. Nah, ketika dia menjawab itu benar, maka diberi respon ya. Diberi respon, penilaian respon. Ya, jawabanmu benar. Atau dia menjawab salah, maka judging responnya itu adalah jawabanmu salah. Nah, kenapa salah? Itu diberi providing feedback about response ya. Nah, yaitu pemberian feedback terhadap respon harus diberikan. Salah kenapa? Benarnya kenapa? Nah, kalau dia salah, maka diberikan pembetulan atau remediation. Nah, dalam pembetulan ini bisa saja dia dalam bentuk hyperlink ya. Ketika dia jawab benar, maka dia next masuk ke materi berikutnya atau session 2. Nah, tapi kalau seandainya dia salah, maka dia kembali ke session 1, masuk ke dalam tahap kedua, yaitu penyajian informasi atau presentation of information. Nah, ini antara pertanyaan dan respon, judging response, pemberian feedback terhadap respon, pembetulan, itu satu tindakan gitu ya. Nah, setelah semua proses kuis tadi sudah diberi respon dan diberikan judgement-nya dalam bentuk kalau dia benar dia lanjut materi session 2, kalau salah dia masuk kembali ke session 1, maka masuk ke dalam segmen pengaturan belajar atau sequencing lesson segment. Artinya apa? Di sini bisa saja mulai tahap 1 ini sudah masuk ke tahap di mana antara siswa 1, siswa 2 itu tidak sama proses belajarnya, kecepatan belajarnya.
Mungkin siswa 1 karena dia memahami secara detail, dia mengikuti pembelajaran melalui aplikasi ini secara serius, dia mungkin benar jawabannya, dia langsung masuk ke session 2. Sementara yang si B mungkin saja dia salah dalam menjawab, maka dia kembali ke pembelajaran session 1 lagi sampai dia bisa menjawab dengan benar. Nah, tentu saja kecepatan antar siswa dalam satu kelas digital itu tidak akan sama. Nah, itu segmen pengaturan pengajarannya jelas. Nah, itu biasanya diatur di dalam pengontrolannya nanti. Dan terakhir adalah adanya closing atau penutup. Nah, penutup ini biasanya dua bentuknya. Yang bentuk pertama adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah ditampilkan dalam aplikasi dan ditutup dengan computer based testing atau latihan yang sifatnya sederhana dalam bentuk scoring saja. Nah, scoring itulah yang menjadikan respon berikutnya untuk memberikan reward. Misalnya kita berikan 10 pertanyaan atau 15 pertanyaan, ternyata pertanyaan itu tidak sampai setengahnya dia mampu menjawab, maka rewardnya ya silahkan dia mengulang materi lebih detail lagi. Atau kalau seandainya dia sudah melebihi ketentuan standar belajarnya, dia sudah lebih dari 10 jawabannya benar, maka rewardnya dalam bentuk apa? Jadi reward itu dalam bentuk teks atau audio, atau reward dalam bentuk ketuntasan belajar. Oke, nah jadi dari 8 identitas ini adalah sesuatu yang wajib dalam satu session. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang materi bab gitu ya, bab itu ada bab subbabnya 1A, B, C, maka dari A itu ada 8 hal yang wajib ada dalam rangkaian satu materi ya. Nah, ketika masuk ke B, masuk lagi sebanyak ini. Nah, biasanya kalau kita di sini nanti kita akan belajar untuk menghitung ya. Tapi nanti akan kita coba jelaskan lebih detail lagi. Baik, sekarang kita coba untuk mencoba mengimplementasikan dalam bentuk hitungan-hitungan kasar per slide dari masing-masing hal yang wajib atau identitas dari model tutorial tadi. Ada 8 ya. Kita coba mulai dari pengenalan introduction. Seperti kan tadi, pengenalan atau introduction itu adalah pengenalan produk ya. Mengenalkan tentang satuan pembelajarannya apa, satuan pendidikannya apa, mata pelajaran, tujuan, dan segala macamnya. Termasuk di sini desainnya siapa, produsernya siapa gitu ya. Nah, itu pengenalan introduction. Nah, ini kita coba untuk mendeteksikan seandainya ini ada satu slide. Yang kedua adanya penyajian informasi, presentation of information. Kita ingat tadi satu bab itu terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Kita bagi itu menjadi 3. Nah, berarti kita masuk ke sub pokok materi yang pertama yaitu sub A. Nah, di sub A ini kita bisa melihat misalnya gitu ya. Penyajian informasi itu dimulai dari penyapaan. Nah, penyapaan itu satu slide. Jadi nggak usah banyak-banyak. Penyapaan itu bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk narasi. Nah, tapi karena ini adalah unsurnya multimedia, pembelajaran musik komputer ini adalah unsurnya multimedia, maka sebaik-baiknya penyapaan itu dalam bentuk video gitu ya. Video yang menyatakan penyapaan kesiapan untuk belajar. Namun tidak menutup kemungkinan juga kita bisa mengkombinasikan antara video dan teks. Jadi setelah ada penyapaan nanti akan ada pertanyaan kesiapan belajar. Kalau mereka siap untuk masuk belajar maka klik yes, kalau tidak maka no. Nah, penyapaan dan munculnya teks pilihan tadi itu udah 2 slide. Nah, kita istilahkan penyajian informasi untuk pokok materi itu sekitar misalnya ada 10 slide atau 8 slide. Oke, 8 slide ditambah dengan 2 penyapaan dan kesediaan belajar. Itu berarti ada 10 slide. Nah, kita ibaratkan begitu gitu ya. Lalu untuk pertanyaan respon sampai ke pembentulan itu adalah dalam bentuk session pertanyaan. Nah, biasanya pertanyaan itu 1, penilaian respon judgment-nya itu 1, pemberian feedback terhadap respon itu 1, dan pembetulannya itu 1 slide gitu ya. Nah, lalu masuk pada segmen pengaturan pengajaran. Nah, ini mungkin bisa masuk ke dalam pilihan kamu mau masuk, selamat kamu menyelesaikan section 1, silahkan masuk ke section 2. Ini 1 slide. Nah, untuk closing ini kita dalam bentuk kesimpulan subpokok materi itu cukup 1 saja. Nah, kita totalkan ini semua ada berapa slide yang kita butuhkan untuk 1 session. Ada 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 slide yang kita butuhkan untuk 1 session saja.
kita ingat tadi dalam dalam bab itu ada 3 sub pokok materi. Nah, ini ditambahkan 17 tambah 17. Kita anggap aja rata-rata 17 untuk A. Oke. Ini untuk B dan ini untuk sub pokok materi C. Nah, berapa total yang kita butuhkan untuk menghasilkan satu produk multimedia untuk satu pokok bahasa saja? Ada sekitar ya 1, 2, 3, 40 ya, 41. 61 ya. 61 slide. Tidak mudah, tapi juga tidak akan mempersulit kalau kita memahami beginilah menghasilkan satu produk sub pokok bahasa saja atau satu bab saja dalam pembelajaran basis komputer. Ini bisa menjadi bayangan bagi kita, ternyata pengembangan sebuah produk pembelajaran basis komputer itu tidak sesederhana, sesimpel yang biasa teman-teman lihat di dalam penelitian skripsi dan seterusnya. Karena apa? Untuk menghasilkan satu bab saja itu membutuhkan lebih kurang 61 slide yang dibutuhkan. Itu belum lagi ke dalam proses editing, dalam proses background, narasi, dan segala macamnya. Nah, jadi ini ya hal perlu kita pertimbangkan. Jadi otomatis Bu, apakah kita perlu melakukan pengembangan materi dengan menciutkan materi? Tentu tidak. Justru harusnya lebih banyak lagi. Kenapa? Peran dari produk pembelajaran basis komputer ini menggantikan peranan guru. Maka materinya pun harus lebih lengkap lagi. Harus lebih detail lagi. Nah, ini yang harus kita ingat. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran model tutorial dalam pembelajaran basis komputer itu. Prinsipnya ya seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, pada slide sebelumnya, bahwasanya adanya perbedaan individu dalam belajar karena kecepatan belajar antara A, B, dan C tentu berbeda karena setiap anak memiliki satu aplikasi, satu komputer sendiri, satu meja sendiri ya. Lalu prinsipnya tetap ada perhatian dan motivasi dalam bentuk memberikan respon. Jadi setiap pilihan bahkan antar slide materi itu saja ketika dia akan misalnya kita tadi sudah membahas tentang 8 identitas. Nah, untuk masuk ke prinsip pembelajaran model tutorial ini, Ibu akan mengajukan pertanyaan lagi atau mengajukan memberikan perhatian bagaimana masih ready untuk belajar atau bagaimana gitu ya. Apakah masih ingin belajar, apakah kamu butuh istirahat? Nah, itu tetap harus ada di dalam aplikasi. Karena apa? Karena interaksi antara aplikasi dengan produk itu sangat penting. Tujuannya agar dia tetap termotivasi dan merasa seperti tetap belajar bersama guru. Prinsip keaktifan pastinya karena ada banyak pilihan-pilihan belajar yang tentu saja tidak boleh hanya dalam bentuk teks. Jadi satu session materi itu bisa saja dalam bentuk teks, video, audio, ya, simulasi, permainan dan segala macam itu tetap harus ada sebagaimana pembelajaran kelas biasa. Yang berikutnya adalah prinsip keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung antara peserta didik dengan produk. Yang kelima, prinsip balikan dan penguatan. Ini sama prinsip dari pembelajaran biasa yang tentu saja dalam bentuk teks, suara, atau dalam bentuk respon teks saja. Ini hal yang tidak bisa dihilangkan, yang tetap harus standby dimunculkan di dalam sepanjang session pembelajaran. Jadi bukan hanya di sesi 1 atau di ujung-ujung session aja, tidak. Dari mulai awal sampai akhir session ini, prinsip-prinsip ini tetap harus hadir. Oke. Jadi inilah bentuk sederhananya dari 8 identitas yang wajib ada di dalam pembelajaran basis komputer model tutorial. Introduction, Present of Information Session 1, Question and Response, the respond. Nah, kalau dia benar jawabannya, maka dia masuk ke yes, masuk ke dia information session 2. Kalau seandainya dia salah, maka dia kembali ke remedial atau masuk session 1. Dan itu selalu berlangsung sampai selesai materinya. Nah, ini diagram alir bagaimana identitas dari model tutorial pembelajaran komputer itu diimplementasikan dalam bentuk slide per slide nantinya. Apa yang bisa kita simpulkan dari paparan materi di atas sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam bagaimana mengembangkan organisasi atau mengembangkan bahan ajar di dalam model tutorial. Yang pertama,
adanya penyajian materi, pasti ya ada pertanyaan setiap materi, yes itu perlu. Respon pertanyaan diberikan secara langsung sebagai evaluasi proses dan penguatan pastinya, dan siswa itu berinteraksi dengan one-to-one session seperti dengan guru. Bila materi yang diberikan cukup banyak, maka penyajian akan diberikan secara bertahap, ya, mulai dari materi dasar ketika lebih tinggi. Ya, sama kayak pembelajaran biasa, ada sub pokok materi A, B, C, maka biasanya poin di B itu lebih baik, lebih tinggi lagi atau lebih berat lagi pemahamannya dibandingkan session materi sub pokok materi A gitu ya, dan begitu seterusnya. Bila siswa gagal melewati pertanyaan dalam satu materi, maka dia harus mengulang pada materi sebelumnya. Jika berhasil, maka dia masuk ke session berikutnya. Ini udah kita jelaskan. Jadi inilah poin dari mode tutorial. Selanjutnya kita coba untuk masuk ke pemahaman bagaimana kita mengembangkan materi pada mode tutorial ini. Bersiap untuk melakukan pembelajaran berikutnya, tetap fokus untuk bisa mengikuti penjelasan slide selanjutnya. Pengorganisasian materi ajar. Nah, sama kayak kita belajar mengembangkan bahan ajar gitu ya. Beda antara buku dengan bahan ajar, maka jelas ya, kalau di buku itu tidak ada hal-hal penting di dalam pengembangan bahan ajar. Apa itu? Yang pertama pastinya di dalam bahan ajar itu ada pendahuluan yang berisi tentang tujuan pembelajaran, yang berisi tentang capaian pembelajaran, lalu ada materi, ada kesimpulan, ada latihan, dan tentu saja ada jawaban. Nah, begitu juga di dalam pengorganisasian materi ajar di dalam mode tutorial itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu adalah klasik tutorial. Nah, klasik tutorial itu di mana ibaratnya itu si anak itu belajar seperti dia belajar dengan buku gitu ya. Dia akan mulai dari belajar dari hal-hal yang sederhana, mulai konsep dasar, teori, pengertian, lalu masuk pada implementation, masuk pada creating dan segala macamnya. Nah, sistem dari struktur dari materi ajar mode klasik tutorial ini. Nah, ini dimulai dari intro. Nah, intro tadi udah dijelaskan apa itu. Nah, masuk materinya itu misalnya basic skill or concept 1 itu adalah materi dasar seperti pengertian, konsep, manfaat gitu ya. Dari pokok materi pastinya. Jadi kalau kita mengajarkan membuat produk pembelajaran bisnis komputer untuk mata pelajaran matematika, tentu sebelum masuk ke dalam rumus akan dimulai dari hal yang paling dasar, pengenalan rumus, baru implementasi rumus. Lalu intermediate skill, advanced skill ya, semakin ke atas dia semakin advance atau semakin berat lagi materinya atau semakin berbobot lagi materinya. Kalau dalam level kognitif itu udah pada level 5 dan 6 ya. Nah, setelah ada jabaran materi di klasik tutorial itu sama kayak belajar biasa, nanti akan ada summary test atau latihannya. Nah, nanti mulailah masuk setelah latihan, nanti ada nada contoh-contoh, latihan, contoh, latihan. Nah, biasanya itu sifatnya kayak belajar secara self regulation aja gitu ya, regulasi belajar mandiri gitu ya. Jadi setelah dia ada summary testnya, dia akan ada latihan. Kalau dia benar, dia akan lanjut latihan berikutnya. Kalau dia salah, dia akan berusaha untuk menemukan jawaban yang benar gitu ya. Nah, ini klasik tutorial. Oke, kita coba masuk mengenalkan tentang knowledge based tutorial. Beda antara knowledge based tutorial dengan klasik tutorial adalah ketika anak ditampilkan pilihan menu di klasik tutorial, di situ sudah nampak dia ada berapa materi atau sub pokok materi yang harus dia selesaikan di dalam aplikasi itu. Nah, namun tampilan itu dia tidak bisa mengklik sesuka hati. Kenapa? Karena dia harus menyelesaikan materi per materi sesuai dengan urutannya. Nah, itu yang masuk dengan klasik tutorial. Jadi siswa nggak bisa loncat. Artinya ketika dia mau belajar materi C aja, dia nggak mau menyelesaikan materi A dan B, dia langsung ke C, nggak bisa.
Dia harus menyelesaikan dulu materi A, materi B, materi C, baru dia dikategorikan bisa ngikut complete test. Nah, bedanya dengan knowledge based tutorial di sini, dia tidak dimulai dengan memilih materi, tapi dimulai dengan asesmen awal, ya, atau pengetahuan awal atau tes awal yang fungsinya untuk bisa mengarahkan si anak ini pada materi yang mana yang cocok untuk dia bahas. Misalnya, ketika materi awal, tes awalnya itu dia jawabannya terkait dengan topik 2, maka dia masuk ke topik 2. Sementara kalau dari jawabannya itu dia kayaknya belum memahami, maka dia masuk ke topik 1 dulu. Nah, itu yang maksud knowledge based tutorial. Jadi, knowledge based tutorial itu adalah suguhan materi yang diberikan sesuai dengan pengetahuan awal dari tes awal yang diberikan. Baru nanti dia akan masuk kesimpulan, maka ada complete test atau latihan secara menyeluruhnya. Nah, bagaimana dengan exploratory tutorial? Exploratory tutorial itu adalah salah satu tampilan dari produk pembelajaran berbasis komputer mode tutorial yang sama kayak kita belajar dengan website. Di satu website itu ada tampilan banyak pilihan gitu ya, atau fitur-fitur yang bisa diakses oleh orang. Nah, namun perlu yang didudukkan dulu adalah model pembelajaran berbasis komputer itu adalah model pembelajaran yang diperuntukkan standalone atau tidak terhubung dengan WiFi atau internet atau jaringan. Beda dengan e-learning ya. E-learning itu adalah pembelajaran yang basisnya pasti berdasarkan jaringan. Sementara kalau pembelajaran berbasis komputer itu basisnya standalone. Jadi kalau ada produk-produk multimedia yang sifatnya memang bisa diakses dengan adanya jaringan atau WiFi dan dia terhubung dengan rekaman dengan data basis data yang membutuhkan jaringan, itu bukan pembelajaran basis komputer, ya. Nah, itu didudukkan dulu. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran komputer ada istilah pengembangan materi ajar itu exploratory tutorial. Artinya apa? Tampilannya itu seolah-olah dia adalah tampilan seperti website. Namun, dia bukan website, dia ada localhost, ya. Jadi hanya bisa diakses di laboratorium itu saja. Nah, biasanya tampilan itu berupa data ya, data dokumen, link dokumen. Misalnya indeks itu dia ingin mendapatkan materi, maka dia akan masuk materi A, dia akan dapatkan dalam bentuk PDF, dia bisa dalam bentuk jurnal, yang dia bisa dapatkan dalam bentuk website yang tersimpan di dalam drive gitu ya, karena dia localhost ya. Jadi dia tidak terhubung dengan internet, tapi dia sudah tersimpan datanya sedemikian banyaknya. Dan biasanya materi ini tidak bisa satu, harus lebih banyak. Jadi ketika si anak belajar tentang pengertian dari media, media adalah gini-gini. Nah, lalu ada kata istilah dalam kerucut-del. Nah, ada hyperlinknya. Kerucut-del itu apa sih? Maka dia klik kerucut-del, dia masuk ke materi berikutnya atau dalam bentuk dokumen yang berbeda lagi. Jadi setiap penjelasan per materi itu memiliki link dokumen dan basis data atau knowledge base yang betul-betul cukup banyak. Nah, bedanya dengan bahan ajar yang lain, di situ dia tampilannya berdasarkan simpanan yang tervisualkan saja. Sementara dalam exploratory ini, dia dalam bentuk link dokumen yang cukup banyak sebagai basis data. Nah, biasanya itu nanti setelah ada intro, tampilan awalnya, lalu nanti ada 4 pilihan atau fitur yang muncul di dalam tampilan visualnya, itu berupa index, home, dan summary test. Index, home, summary, dan test, berarti ada 4. Index itu dia akan terhubung dengan elektronik dokumen dalam bentuk PDF, simpanan halaman website atau jurnal dan segala macamnya. Lalu nanti di home itu akan ada database, kemampuan belajarnya akan terdeteksi dengan baik nanti di sana, dan juga ada kesimpulan yang disimpulkan dari pembelajaran secara general dari semua link dokumen yang terhubung, baru nanti ada tesnya. Nah, jadi gimana kita mengimajinasikan exploratory tutorial itu seperti kayak website, namun dia localhost, jadi tidak terhubung dengan internet secara khusus.
Yang terakhir adalah pengembangan organisasi materi ajarnya dalam mode tutorial itu generate lesson. Generate lesson itu adalah metode pengembangan materi ajar yang tergantung pada kemampuan peserta didik. Nah, imajinernya begini, kalau dalam tampilan visual, misalnya dia belajar IPA tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif tuh. Nah, di situ nanti dia gambarkan sebuah pohon. Pohon itu ada lengkap secara utuh, daun, batang, ranting, buah, bunga, akar serabutnya, akar tunggalnya, dan segala macam. Bahkan nanti mungkin ada burungnya, ada tanaman lain gitu ya. Nah, ketika itu sudah ditampilkan, maka si anak ingin mempelajari sesuatu itu tergantung kebutuhan dia. Misal ketika dia akan mempelajari tentang intro, udah masuk ke intro, lalu tes dia, tahukah kamu ini pohon apa? Nah, dia akan jawab, oh ini pohon mangga. Maka mangga itu dia masuk ke dalam visual mangga. Nah, ketika dia ingin pelajari tentang bagaimana mangga ini berkembang biak, maka dia akan memilih mana yang mau diketahui lebih dulu. Apakah prosesnya, atau kekuatan batang mangga, atau tentang akar dan segala macamnya. Maka dia akan masuk ke dalam topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dia klik. Jadi di generate lesson itu dia open link materi. Jadi terbuka materinya, tapi itu tergantung dari tes yang dia lakukan, tes yang sudah dia lewati. Kalau dia berhasil menjawab pertanyaan itu, maka dia masuk ke topik-topik sesuai dengan keinginan dia. Nah, baru nanti masuk ke summary atau kesimpulan, dan nanti baru ada latihan. Nah, oke, ada 4 pengorganisasian materi yang kita kembangkan dalam mode tutorial, yaitu model klasik tutorial, generate lesson, exploratory based tutorial, knowledge based tutorial. Masing-masing itu punya karakter atau bentuk-bentuk sendiri yang spesial. Nah, jadi teman-teman silahkan mengembangkan produk-produk mode tutorial ini. Bagaimana materi yang mau kita pilih? Apakah pengembangan materi ajar ini memiliki karakter khusus terhadap materi khusus? Tidak. Itu tergantung bagaimana kita mengimplementasikan materi itu, mengimajinasikan materi itu cocok dengan pengembangan materi yang mana. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Demikian materi hari ini. Silakan itu dipahami. Next session berikutnya kita akan coba untuk melihat bagaimana bentuk mode tutorial itu sendiri di dalam tampilan visualnya. Thank you. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.